Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab pengantar permodalan dalam Islam. Karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini kita masih pada pembahasan seputar akad mudharabah. Dan di pembahasan terakhir ini penulis kitab menampilkan beberapa ketentuan akad mudharabah dalam al-ma'ayir asy-syar'iyyah. Jadi ini hanya mengulang ya, di pembahasan yang sebelumnya. Ya, penulis kitab mengatakan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Berikut ini adalah ketentuan terkait mudharabah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah yang diterbitkan oleh AAOIV. Ya, cuplikannya mulai dari pasal 3 mengenai kesepakatan pembiayaan dengan cara mudharabah. Ya, yang pertama jamaah sekalian, definisi mudharabah. Ya, dan ini sudah kita jelaskan. Jadi mudharabah itu artinya syirkah dalam mencari keuntungan dengan harta dari pihak Rabbul Mal dan pekerjaan dari pihak mudharib. Jadi kerjasama ya antara pemodal dengan pengelola ya, dalam rangka untuk mencari untung. Nah ini apa? Akad mudharabah. Jadi ada pemilik modal, ada pengelola. Yang kedua jemaah sekalian, kesepakatan pembiayaan dengan mudharabah. Yang pertama, boleh membuat kesepakatan dengan sesuai dengan kerangka umum ya, atau mudzakkirah tafahum ya, memorandum of understanding ya, dalam membuat akad pembiayaan dengan akad mudharabah dengan sejumlah dana tertentu selama waktu yang diketahui untuk melaksanakan kesepahaman tadi berdasarkan akad mudharabah secara khusus dan kontinu. Jadi bolehnya membuat kesepakatan. Yang kedua, MOU menentukan kerangka konsep bertransaksi mulai dari niat awal bertransaksi yaitu sikoh ya, lafadz. Jadi apa namanya? Tamwil ya, apakah dengan mudharabah mutlak atau muqayyad. Nah, ini dari nanti di MOU-nya ya. Apakah dengan cara periodik atau terpisah. Dan MOU juga menentukan nisbah ya, dividen dan jenis jaminan yang akan diserahkan mudharib untuk menjaga bila terjadi hal-hal yang melampaui batas. Ada jaminan dan sebagainya ya. Dan nanti barang jaminan itu bisa digunakan untuk mengganti ketika misalkan mudharib teledor atau mengingkari persyaratan. Kemudian yang ketiga, jika akad mudharabah ini tuntas berdasarkan MOU, maka MOU menjadi bagian dari akad apa saja yang terjadi berikutnya, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh orang-orang yang berakad. Kalau sudah ada kesepakatan, ya sudah. Berarti kesepakatan itu jemaah menjadi bagian dari akad
ya mudharabah tersebut, kecuali yang dikecualikan. Yang kedua, akad mudharabah. Akad mudharabah sah dengan lafaz mudharabah atau qirad atau muamalah. Ya, bebas. Misal dua orang mengatakan, ayo kita adakan akad mudharabah atau adakan akad qirad, boleh, tidak masalah. Yang kedua, disyaratkan bagi kedua pihak memiliki kecakapan, ya, taukil, ya, dalam memberikan, ya, kuasa, atau tawakul, menerima kuasa. Jadi artinya memang kedua belah pihak orang-orang yang dibolehkan untuk tasarruf. Jadi kalau misalkan mudharibnya ataupun pemodal adalah orang-orang yang dihajar, artinya orang yang diboikot misalkan karena muflis dan sebagainya, maka tidak dibolehkan. Walaupun nanti tidak ada perinciannya. Kalau muflis dalam artian mudharib, maka masih bisa mengelola apa? Harta orang lain. Tapi kalau harta dirinya, ya maka tidak dibolehkan, ya. Tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya akad mudharabah tidak mengikat. Dan siapa saja dari kedua, ya, belah pihak, baik mudharib ataupun rabbul mal, berhak untuk membatalkan akad kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama, jika mudharib telah memulai menjalankan usahanya, maka mudharabah berubah menjadi akad yang mengikat sampai pada waktu, ya, tandih hakiki. Jadi barang sudah diuangkan, ya, atau dikuidasi, dihitung-hitung kemudian dijual, baru boleh. Tapi kalau barang belum diuangkan, ya tunggu dulu seperti itu. Yang kedua, jika kedua pihak sepakat untuk menetapkan batasan waktu, maka salah satu anggota tidak boleh mengakhiri mudharabah sebelum waktu yang telah disepakati, kecuali dengan kesepakatan kedua pihak. Misal mereka mengatakan, ayo kita adakan mudharabah selama setahun. Nah, sehingga tatkala itu jamaah, masing-masing dari pihak mudharib ataupun rabbul mal tidak boleh membatalkan sepihak. Kenapa? Karena mereka sudah sepakat. Ya, karena ingatnya prinsip seorang muslim itu al-muslimuna ala surutihim, terikat dengan syaratnya. Sehingga tidak boleh kalau misalkan sudah sepakat, kecuali mereka sepakat untuk membatalkan, ya silakan, tidak masalah. Dan kemudian masalahnya yang keempat, mudharabah termasuk kategori akad amanah. Mudharib adalah orang yang diamanai harta mudharabah yang ada di tangannya, kecuali jika ia menyelisihi syarat-syarat akad amanah dengan berbuat hal-hal yang melampaui batas pada harta mudharabah, atau lalai mengurus harta tersebut, atau menyelisihi syarat-syarat mudharabah. Bila salah satu hal ini dilakukan, maka mudharib menjadi bertanggung jawab terhadap modal. Jadi bukan lagi akad amanah. Kenapa? Ya tadi karena teledor. Tapi kalau dalam artian mudharib sudah melaksanakan amanah itu, ya, sebagaimana mestinya, misalkan tidak teledor, ternyata terjadi kerugian, maka tatkala itu yang nanggung adalah rabbul mal, ya, bukan mudharib. Kenapa? Karena tadi, ya, mudharabah itu akad amanah. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu bukan karena keteledoran, ya, mudharib, maka mudharib tidak bertanggung jawab. Jadi yang menanggung rugi modal, ya, rabbul mal. Ya masing-masing juga rugi. Rabbul mal rugi uang, kemudian mudharib rugi tenaga, rugi waktu, seperti itu. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya, yang keempat, jenis-jenis mudharabah. Mudharabah terbagi kepada mudharabah mutlak dan muqayyad. Yang pertama, mudharabah mutlak, itu mudharabah yang tanpa batas, yaitu pemilik modal memberikan kuasa kepada mudharib untuk menjalankan usaha mudharabah tanpa dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Maka mudharib menjalankan usahanya dengan otoritas penuh, dan hal tersebut karena ia adalah orang yang terpercaya, ya, dalam amanah, ya, dan pengalaman, ya, untuk mengelola harta. Dan juga termasuk mudharabah mutlak
jika pemilik modal berkata kepada mudharib, kerjakanlah terserah kebijakanmu. Berarti mudharibahnya mutlak. Silakan ya dikelola. Yang penting intinya dijalankan sebagaimana amanahnya. Ya, tidak terlebur dan sebagainya. Kemudian masalah yang kedua, mudharibah muqayyad. Adalah pemilik modal membatasi mudharib dengan tempat atau medan yang ia bekerja di sana, dan membatasi apa saja yang menurut pemilik modal cocok dan tidak menghalangi mudharib untuk berusaha. Misal dia katakan, ayo kita adakan mudharibah, tetapi ingat ya, usahanya harus Semarang, nggak boleh di luar Semarang. Maka ya, kalau seperti terjadi kesepakatan, berarti tidak boleh kemudian mudharib menyelisihi. Kalau kemudian ternyata usahanya dipindah di selain kota Semarang dan terjadi kerugian, maka dia wajib tanggung jawab. Kenapa? Ya karena tidak amanah seperti itu. Kemudian masalah yang kelima atau yang keenam ya. Yang kelima, jaminan dalam akad mudharibah. Pemilik modal boleh mengambil jaminan yang cukup dan layak dari mudharib dengan syarat pemilik modal tidak mengeksekusi jaminan-jaminan tersebut kecuali bila terjadi tindakan melampaui batas, mengurangi atau menyelisihi syarat-syarat akad mudharibah. Dan kalau tidak ya nggak boleh. Ya, karena jaminan itu hanya sekedar untuk dalam artian menjamin, ya, agar dalam artian mudharib tidak dalam artian menjalankan amal sebagaimana mestinya. Jadi bukan jaminan keuntungan, bukan, tapi menjamin agar mudharib amanah, tidak teledor dan lain sebagainya. Kemudian masalah yang berikutnya, modal dan syarat-syaratnya. Pada dasarnya modal mudharibah harus berupa uang. Itu hukum asalnya. Adapun barang atau benda boleh dijadikan sebagai modal dalam akad mudharibah. Dalam kondisi ini yang jadi patokan modal adalah nilai barang dengan uang tunai. Ya, lalu dianggap sebagai modal mudharibah, dan penentuan nilai barang itu nanti jamaah sekalian berdasarkan pendapat dari para ahli ya, yang berpengalaman dan juga kesepakatan dari kedua belah pihak. Contoh misalkan pemodal dia menyerahkan motor, ya, maka dihargai. Ketika motor itu diserahkan, harga di waktu tersebut berapa? Nyatanya, ya, dalam artian orang-orang yang paham dalam masalah jual beli motor, kalau kemudian disampaikan harganya sekian, kemudian mereka sepakat, berarti modal dari barang yang berikan tadi misalkan 10 juta, 10 juta. Sehingga nantinya masalah ketika misalkan di akhir akad mudharibah, maka yang dihitung nilai. Ya. Dulu menyerahkan motor harganya masih 10 juta. Setelah 2 tahun ternyata motor tersebut kalau dijual harganya cuma 8 juta. Tetap dihargai modalnya dulu 10 juta. Bukan harga motor yang pas di akhir akad mudharibah, bukan. Kenapa? Karena ingat nilai, bukan barangnya, tetapi dihargai dengan nilai seperti itu. Dan kemudian masalah yang berikutnya, disyaratkan dalam modal mudharibah harus diketahui sifat dan ukurannya untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan dalam modal. Dijelaskan modalnya apa, ya, barangnya dijelaskan. Kemudian masalah yang ketiga, hutang mudharib atau hutang orang lain kepada pemilik modal tidak boleh dijadikan sebagai modal dalam mudharibah. Misal ada rubul mal, pemodal, dia sampaikan kepada mudharib, piutangku misalkan, atau uang yang saya utangkan kepadamu itu jadikan modal, ya, itu nggak boleh, jauh. Atau misalkan dia katakan kepada mudharib, saya punya piutang kepada si fulan,
Nanti piutang saya yang saya berikan kepada si fulan, tolong ya jadikan modal. Ini nggak bisa jamasannya. Karena belum tentu mudhari bisa dalam artian mengambil utang tersebut. Nah, sehingga tidak boleh ya kalau dalam artian modalnya adalah piutang atau uang yang diutangkan, itu nggak bisa. Jadi harus cash. Kemudian masalah yang keempat, agar mudhari dapat melaksanakan akad mudharabah, maka disyaratkan modal mudharabah sebagian atau seluruhnya harus diserahkan kepada mudharib atau ia diberi kuasa untuk melunaknya. Jadi jangan hanya sekedar omongan saja, tapi uangnya tidak ada. Jadi nggak bisa. Atau misalkan dalam artian uangnya dipegang, ya. Nanti pengelola kalau ingin beli barang, robulmannya suruh transfer, ini nggak bisa. Karena kalau seperti ini tidak ada keluasan ya, tidak kebebasan. Jadi serahkan sebagiannya atau seluruhnya seperti itu. Kemudian masalah yang berikutnya, hukum keuntungan dan syarat-syaratnya. Disyaratkan dalam masalah laba penentuan tata cara pembagian untuk mencegah terjadinya persengketaan. Jadi ditentukan ya tata cara pembagiannya seperti apa misalkan. Dan hal tersebut atas asas nisbah, ya, persentase, ya, berapa persen dari keuntungan dan bukan dengan sejumlah uang tertentu atau nisbah modal. Jadi harus dengan persen, 5% atau 50% atau 20%. Jadi bisa naik turun. Tapi kalau kemudian dengan nominal, yang penting tiap bulan harus menerima misalkan 100.000, ini nggak bisa. Kenapa? Ya belum tentu untung ya masalahnya. Kalaupun untung belum tentu 100.000. Bisa saja 100.000, bisa lebih, bisa bahkan kurang. Sehingga pakai nisbah. Ya. Dan nisbah yang ditetapkan, ingat, dari keuntungan, bukan dari modal. Karena kalau dari modal berarti untung terus nanti. Ya. Modalnya misalnya 10 juta. 10% tapi dari 10 juta. Ya berarti tiap bulan harus dapat jamaah. Kalau seperti ini, ya jatuhnya riba nanti. Ya jatuhnya apa? Riba. Jadi ingat dari keuntungan, dan itu pun jamaah ketika modal sudah kembali. Ketika modal sudah kembali. Kemudian masalahnya yang kedua, pada dasarnya tidak boleh menggabungkan keuntungan mudharabah dengan upah. Namun jika kedua belah pihak bersepakat memilih salah satu di antara mereka untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan termasuk dari pekerjaan mudharabah dengan upah yang ditentukan, dan kesepakatan tersebut terpisah akadnya dengan akad mudharabah, di mana jika dipisah dengan pekerjaan tersebut akad mudharabah tetap berjalan, maka dalam kondisi ini diperbolehkan menurut syariat. Hukumnya nggak boleh. Mudharib ya dia modalnya tenaga. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan yang memang dalam artian ya bukan dalam ranah mudharabahnya, itu di luar, dan dia yang ngerjakan tanpa dalam artian melalaikan tugas utamanya, dia sebagai mudharib misalkan, maka tatkala itu ya boleh untuk apa? Untuk digaji, nggak masalah. Tapi bukan karena pekerjaan dia sebagai pengelola uang robul mal, bukan. Tapi pekerjaan lain yang tidak dalam artian ada sangkut pautnya dengan pekerjaan dia dalam akad mudharabah tersebut. Tapi hukum asalnya nggak boleh ya. Hukum asalnya tidak boleh digaji seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga, wajib dituangkan dalam kesepakatan nisbah, ya, dividen, ya, ketika akad dilangsungkan. Begitu juga jika kedua pihak sepakat merubah nisbah keuntungan pada waktu kapan saja, ya. Awalnya misalkan 60-40. Setelah berjalan kemudian mereka ingin mengadakan kesepakatan baru, ya, dirubah menjadi 50%, 50%. Tidak masalah. Yang penting duduk bareng kemudian mereka mencari kesepakatan.
Kalau kemudian sepakat dan saling ridho, ya tidak masalah. Ya tidak masalah. Kemudian masalah yang berikutnya, jika kedua pihak tidak menyebutkan nisbah pembagian keuntungan, maka dalam membagi keuntungan dikembalikan kepada kebiasaan yang sudah biasa dipakai. Seperti kebiasaan membagi keuntungan 50-50%. Ya. Jika kebiasaan seperti ini pun tidak ada, maka akad mudharabahnya batal. Dan mudharib mengambil upah misal, upah yang wajar, ya, atas apa yang telah ia kerjakan. Jadi nanti kembali kepada UMR, ya, upah dalam artian apa? Minimal atau minimum regional, ya. Jadi wajarnya di kita berapa misalkan, itu digaji. Sehari kalau di tempat kita biasanya digajinya berapa? Tetap tidak dirugikan ya, tetap dibayar. Tapi karena tadi ya tidak terjadi kesepakatan, ya, atau dalam artian tidak ada urf, ya, di tempat tersebut, maka akad mudharabahnya batal, tetapi mudharib dianggap sebagai pekerja, ya, sebagai pekerja seperti itu. Kemudian yang kelima, jika salah seorang dari kedua pihak mensyaratkan kepada dirinya sejumlah uang tertentu, maka akad mudharabah menjadi batal. Dan tidak termasuk dalam hal ini jika kedua belah pihak bersepakat jika ada keuntungan berlebih dari jumlah sekian, maka salah seorang dari mereka berhak mengambil kelebihan tersebut. Bila keuntungan hanya sejumlah yang ditentukan atau di bawahnya, maka pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan semula. Kalau ini tidak masalah, ya. Karena memang sudah lebih, ya. Lebihnya ya silakan mau diambil siapa misalkan. Kemudian masalah yang keenam, pemilik modal tidak boleh menyerahkan dua modal kepada satu mudharib, di mana mudharib menerima keuntungan dari modal pertama, sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modal yang kedua, atau pemilik modal mendapatkan keuntungan dari kedua modal dalam periode tertentu dan pada waktu, ya, berikutnya, yang mudharib yang mendapatkan keuntungan dari kedua modal, atau salah satu mendapatkan keuntungan pada transaksi pertama dan yang lain mendapatkan keuntungan pada transaksi yang kedua. Ini nggak boleh, ya. Jadi harus disatukan, ya, harus disatukan. Kalau misalkan untung ya dibagi, kalau rugi ya tanggung berdua. Dan kemudian sekarang untung dapat dia, besok untung dapat dia rugi misalkan, ini nggak bisa. Kemudian masalah yang ketujuh, dalam mudharabah tidak ada keuntungan kecuali setelah modal kembali secara utuh. Jadi dihitung dulu, ya, modalnya misalkan awal 10 juta, ya hitung dulu dari dalam artian barang yang masih ada dengan uang cash misalkan totalnya berapa. Kalau dalam artian setelah dijumlah kok ternyata hanya sebesar modal, berarti apa? Nggak ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, ya berarti saling menanggung kerugian. Ya, pemodal menanggung rugi uangnya tidak berkembang, ya, pengelola ya rugi waktu, rugi tenaga, seperti itu. Nah, inilah akad mudharabah. Kemudian masalahnya, kapan saja kerugian terjadi dalam aktivitas mudharabah, maka ditutupi dari keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas yang lain. Makanya tadi, ya, untung jangan dibagi dulu. Bulan ini untung, jangan dibagi. Barangkali bulan depan rugi. Kalau bulan depan kemudian rugi, tutup dari keuntungan yang sebelumnya. Bulan depan lagi rugi, tutup lagi kalau masih ada keuntungan. Tapi kalau kemudian keuntungan yang pertama langsung dibagi, bulan berikutnya terjadi kerugian, maka modal berkurang terus nanti. Ya, jadi modal keuntungan jangan dibagi dulu, tapi nanti, ya, di akhir perjanjian akad mudharabah. Ya, karena keuntungan yang ada sebagai penutup kalau misal terjadi kerugian, itu fungsinya. Ya, kemudian masalahnya, kerugian yang lalu ditambah dengan keuntungan berikutnya. Yang dilihat adalah akumulasi hasil aktivitas ketika clearing, ya. Jika kerugian dalam clearing aktivitas lebih banyak dari keuntungan, maka saldo kerugian ditutupi dari modal. Dan mudharib tidak menanggung apapun karena ia bertindak sebagai orang yang diamanahi,
selama tidak ada tindakan melampaui atau mengurangi batas. Jika biaya operasional seimbang dengan pemasukan, maka pemilik modal menerima modalnya dan mudharib tidak mendapatkan apapun. Kapan saja keuntungan terrealisasi, maka kepada kedua belah pihak mendapatkan berdasarkan kesepakatan. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya, mudharib berhak mendapatkan bagiannya dari keuntungan semata-mata dengan melihat secara dohirnya, ya, realisasinya dalam aktivitas mudharabah. Akan tetapi kepemilikannya tidak tetap, sebab tertahan sebagai perlindungan terhadap modal. Ya, artinya bulan ini ada untung, secara dohir ya dia dapat hak, cuma jangan diambil dulu, fungsinya sebagai jaminan. Barangkali ada kerugian di bulan-bulan berikutnya seperti itu. Maka tidaklah pasti kecuali pembagian dengan dasar taudih, likuidasi, ya, hakiki ataupun hukmi. Artinya kalau misal di akhir ya barang yang ada pun mau dijual, maka ya silakan, ketika kemudian ada keuntungan ya dibagi. Tapi kalau belum, dalam artian mudharabah itu masih berjalan, maka keuntungan ya, fungsinya untuk tadi ya menutup kalau misal terjadi kerugian seperti itu. Keuntungan dibagi secara utuh berdasarkan harga barang yang telah dijual, dan boleh juga membagi ya, dividen ya, berdasarkan atas dasar taudih hukmi, yaitu penilaian objek dengan nilai yang adil. Tanggungan kewajiban hutang kepada pihak lain ditutupi dengan uang yang diyakini akan diterima, dan setelah dipotong piutang yang diragukan akan kembali. Ya. Jadi ada piutang tapi nggak tahu ya mau bisa diambil atau tidak. Ya. Maka ini beda permasalahan-permasalahan. Dan setelah dipotong piutang yang diragukan akan kembali. Ya. Dan dalam pemotongan piutang pihak lain tidak dimasukkan bunga sebagai keterlambatan pembayaran, dan juga dimasukkan potongan bila piutang dibayar sebelum jatuh tempo. Kemudian yang masalian, jika harta pribadi mudharib tercampur dengan harta mudharabah, maka ia menjadi mitra syirkah terhadap hartanya dan mudharib terhadap harta orang lain. Keuntungan harus dibagi dua berdasarkan adanya dua harta mudharabah dan harta mudharib yang tercampur. Maka mudharib mengambil keuntungan dari hartanya ditambah dengan keuntungan dari harta mudharabah yang dibagi dua. Satu untuknya dan yang satu lagi untuk pemilik modal, menurut kesepakatan mereka berdua. Jadi ada pengelola, ternyata ketika dia menjalankan usaha, harta robul mal tercampur dengan harta pribadinya, sehingga tatkala itu dia berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari modal. Di samping dia jadi sebagai pengelola, kalau misalnya contoh dari robul mal 50%, pengelola 50%. Ternyata modalnya ada tambahan dari mudharib. Maka tatkala itu jamaah sekalian, mudharib selain dia mendapatkan 50% dari tenaganya, maka dari 50% modal pun dapat bagian. Ya nanti tinggal mencari kesepakatan dengan robul mal seperti itu. Kemudian masalah wewenang mudharib dan tugas-tugasnya. Apa sih tugasnya? Kalau misalkan dia menjadi pengelola, maka mudharib wajib bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan ya mudharabah, dan pemilik modal menjadi tenang. Ya, jadi karena hartanya berada di tangan orang yang amanah, digunakan untuk mencari keuntungan yang dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jadi artinya ya harus amanah, ya. Harus sungguh-sungguh. Dia sudah siap untuk menjalankan modal tetapi malas-malesan. Kadang jualan, kadang tidak. Wah, ini masalah. Bahkan yang terjadi kadang-kadang uangnya nggak dikelola. Hanya sekedar nampung harta orang lain. Nah, ini jelas tidak aman. Maka jika akad mudharabah mutlak, maka mudharib boleh mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang yang mencari untung
dalam medan aktivitasnya. Hal tersebut mencakup sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan setiap peluang untuk berinvestasi syar'i yang memungkinkannya sesuai dengan besar modal yang dimiliki, dengan syarat hal tersebut mungkin sesuai dengan pengalamannya, kecakapannya, dan teknisnya dalam berkompetisi. Yang kedua, berinteraksi dengan pekerjaan langsung atau mewakilkan sebagian pekerjaan kepada orang lain ketika dibutuhkan, seperti membeli barang atau memasarkannya. Kemudian sedapat mungkin memilih waktu, tempat, dan pasar yang cocok untuk berinvestasi dan aman dari bahaya. Kemudian menjaga harta mudharabah atau menitipkannya kepada orang yang bisa dipercaya kapan saja dibutuhkan. Kemudian menjual dan membeli dengan tidak tunai, ya, tidak masalah, ya, seperti itu. Kemudian masalah mudharib dengan izin atau hak kuasa dari pemilik modal. Yang pertama jamaah, boleh mengikut sertakan syirkah ke dalam mudharabah, ya. Dari awal akad atau di pertengahan mudharabah, baik syirkah tersebut dari harta mudharib atau dari pihak ketiga. Dan lembaga keuangan mengambil asas ini dalam penggabungan harta pada rekening investasi dan harta lembaga keuangan. Jadi artinya di tengah-tengah ada yang tanam modal, tidak masalah. Kemudian mengambil harta dari pihak ketiga dengan tujuan mudharabah. Selama mudharabah kedua ini tidak menguras perhatiannya dan menalihkan mudharabah harta yang pertama, maka tidak masalah. Yang penting atur waktunya. Kemudian yang masalian, pemilik modal boleh membatasi aktivitas mudharib demi kemaslahatan menurutnya. Boleh menentukan waktu atau tempat, ya, tidak masalah. Yang penting tujuannya tadi, ya, untuk apa? Kemaslahatan akad mudharabah. Atau misal, ya, memberikan batasan, ya, kamu jual belinya ini saja misalkan, jangan jual beli yang lainnya, tidak masalah. Yang penting demi kemaslahatan akad mudharabah. Kemudian masalahnya pemilik modal tidak berhak mensyaratkan bahwa dia juga boleh mengelola bersama mudharib untuk melakukan aktivitas bersama, ya, dalam jual beli atau serah terima, atau memintanya untuk selalu berkonsultasi dalam segala hal, dan tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangan pemilik modal. Ini nggak boleh, jam. Karena seperti ini, ya, artinya mudharib tidak bebas, ya, tidak bebas. Atau mendiktenya dengan syarat yang memaksa, seperti mewajibkan mudharib bekerja sama dengan orang tertentu atau mencampurkan hartanya dengan harta mudharabah. Ini nggak boleh. Kalau kamu dipaksakan kamu harus kerjasamanya dengan si fulan, padahal dia nggak cocok, ya. Ini kan nanti imbasnya akan terjadi mudharabahnya tidak dalam artian sehat, ya. Ya, karena mereka sudah nggak suka, ya, akhirnya mungkin pas mengelola pun tidak serius, ya. Ya, akhirnya bahkan mungkin saling menjatuhkan. Nah, ini tidak boleh, jemaah. Kemudian masalah yang berikutnya, mudharib melakukan sendiri setiap pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri oleh para investor, dan ia tidak berhak mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut, karena pekerjaan tersebut termasuk dalam kewajibannya. Jika ia mengupah orang lain untuk melaksanakannya, maka upahnya harus dari hartanya sendiri, bukan dari harta mudharabah. Jadi artinya masalahnya, mudharib itu dalam artian dia harus mengerjakan pekerjaan dalam mudharabahnya, ya, yang bisa dilakukan sendiri, nggak boleh kemudian gaji orang lain. Tapi kalau kemudian misalkan dia cari, ya, pekerja, ya sudah, berarti harus digaji dari uang pribadinya. Kenapa? Karena modal dia tenaga. Jadi kalau kemudian semuanya dikerjakan oleh orang lain, dia santai di rumah misalkan, ya, modalnya cuma tadi terima modal, ya, dari Robul Mal. Nah, ini nggak boleh jamaahnya. Terus modal dia apa? Tenaga tidak ada. Kalau nggak bisa, ya sudah, dia cari orang lain sebagai pengganti dirinya, tapi digaji dari uang pribadinya, seperti itu. Kemudian yang masalah yang mudharib tidak boleh menjual barang dengan harga yang lebih murah dari biasanya.
dan tidak boleh membeli barang dengan harga lebih mahal dari biasanya kecuali jelas kemaslahatannya. Kemudian mudharib tidak boleh meminjamkan atau menghibahkan atau mensedekahkan harta mudharibah, dan boleh juga memutihkan utang pihak lain kecuali atas izin khusus dari pemilik modal. Nah, sehingga boleh tidak jamaah. Ketika ada pengamen kemudian dikasih, ya, padahal diambilkan dari uang yang mudharibah tadi. Ya nggak boleh sembarangan. Ya. Kecuali ada kesepakatan misalkan, oh boleh nanti kalau ada yang minta-minta dikasih saja. Tapi kalau kemudian tidak ada kesepakatan, ya kembali kepada hukum asal. Tidak boleh mudharib dalam artian menghadiahkan ataupun mensedekahkan kecuali harus izin dari Rabbul Mal, seperti itu. Itu pula nggak boleh uangnya dipakai untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan mudharibah. Ya. Ngajak temennya kemudian disuruh makan di warungnya, digratiskan lagi jam. Ini kan nggak ada kaitannya. Kalau seperti itu ya sudah dibayari, dihitung seperti itu. Ya. Kalau dalam artian akarnya akad mudharibah. Kemudian masalah yang mudharib berhak mendapatkan biaya perjalanan untuk kemaslahatan mudharibah tergantung kebiasaan. Artinya kalau perjalanan tersebut memang terkait dengan apa? Usahanya. Nah masalah ingin beli barang atau misalkan ada seminar yang ini terkait dengan apa? Istilahnya kemaslahatan apa? Bisnisnya misalkan, nah masalah. Tapi ingatnya sewajarnya, tidak boleh kemudian berlebihan. Ya. Mentang-mentang acaranya untuk apa namanya usahanya, akhirnya ya hitung-hitungan biayanya diperbesar. Ya, nginepnya di hotel yang dalam artian bintang 5, makannya pun di restoran yang mahal misalkan. Nah, ini nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Nah kemudian masalah yang terakhir atau sebelum terakhirnya, berakhirnya mudharibah. Mudharibah berakhir dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, pembatalan atas keinginan dari salah satu pihak. Karena mudharibah termasuk kategori akad yang tidak mengikat. Jadi kalau salah satunya misalkan mengatakan, oh saya mau mengakhiri, ya silakan, tidak masalah, boleh. Kecuali tadi ya, kalau sudah berjalan atau tentukan batas waktunya, itu nggak boleh. Ya, kecuali kalau mereka sepakat. Kemudian yang kedua, kesepakatan kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk mengakhiri, tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, berakhirnya waktu mudharibah jika kedua belah pihak bersepakat untuk menetapkan tempo berakhirnya, kecuali dalam kondisi yang mengharuskan untuk dilanjutkan. Kemudian yang keempat, lenyap atau hancurnya harta mudharibah. Modalnya habis misalkan karena terjadi tsunami, ya sudah selesai. Kemudian wafatnya mudharib atau likuidasi perusahaan, ya, atau likuidasi perusahaan yang mudharibah. Jadi artinya kalau salah satu wafat ya sudah selesai. Ini pendapat jumhur ya, mengatakan kalau dalam artian salah satunya wafat ya sudah selesai. Ya akan. Kemudian masalah yang terakhir, bila mudharibah berakhir dilakukan likuidasi berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 88 yang sudah kita jelaskan. Ya. Jadi bila mudharibah berakhir maka dilakukan likuidasi, artinya semua barang dihitung, kemudian dijual, diuangkan. Setelah itu dihitung semuanya apakah modal kembali atau tidak. Kalau kembali ya sisanya berarti untung, dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, prosentasenya berapa, 40, 60 atau 50, 50. Itu baru dibagi seperti itu. Ya, jamaah sekalian, ini ringkasan dari akad mudharibah yang sudah kita bahas. Ala kulli hal, siapa yang ingin terjun dalam akad mudharibah harus dimurojaah agar apa? Jangan keliru. Ya. Dikatakan akad kami itu mudharibah syar'i, tapi pas ditanya nggak paham. Ya, apa sih akad mudharibah syar'i? Nggak paham. Pahamnya apa? Ada pemodal, ada pengelola. Setelah itu
nggak paham sama sekali. Ini masalah aja. Ya, karena sebagian tadi ya, ternyata pengelolanya digaji tiap bulan, apa namanya, dia ngambil gaji untuk kebutuhan hari-harinya. Nah, ini nggak boleh ya masalah. Nah, ini mudharabah atau bekerja. Ya. Dikatakan bekerja, ya minta apa? Bagi hasil. Ya. Dikasih bagi hasil tiap bulan digaji. Ini kan membingungkan ya. Nah, ini berangkat dari ya tadi, tahu mudharabah syar'i tapi perinciannya nggak paham, sehingga yang terjadi akhirnya banyak kekeliruan. Dan inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah kita jemaah sekalian. Tahu hanya kulitnya tapi tidak mau belajar ya perinciannya, itu masalah. Jadi kalau memang kita ingin melakukan satu akad, ya, usahakan tahu detailnya agar tidak terjadi kekeliruan. Ya, karena ingat al-ilmu qabdal qaul wal amal. Jadi berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Ini pentingnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ingat ini dalam segala hal. Wabil khusus dalam masalah akidah, ya. Maka harus ilmu dulu. Dalam muamalah pun sama, ilmu terlebih dahulu seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ikhwan wa akhwati fillah, ini pembahasan singkat dari akad mudharabah dari al-ma'ayir asy-syar'iyyah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Demikian, sebelum ditutup seperti biasa, kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Alhamdulillah, kita memasuki sesi tanya jawab. Berpilih kemana berjamaah Tuhan yang berkata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di bank ada program nggak ada bunga ya katanya, kalau menabung ya? Nabung ada bunga. Nggak ada bunga. Akad wadiah. Oh ya. Ada program misalkan kita mengendapkan uang selama 1 tahun, misalkan nominal 100 juta, nanti Anda akan mendapatkan rice cooker gitu, Ustaz. Nah, seperti itu, program seperti itu bagaimana Ustaz? Statusnya itu, hukumnya bagaimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada akad di bank syariah, ya, yang mereka mengembel-embeli apa? Nabung sekian nanti dapat rice cooker gitu. Ya. Dan nabungnya kita itu jamaah tidak ada bunganya. Dan akadnya akad apa? Akad wadiah. Ya. Dari akad wadiah inilah kita diiming-imingi apa? Diiming-imingi hadiah. Lagi jamaah. Kalau akadnya wadiah murni, boleh tidak? Orang yang dalam arti menitipkan barang dikasih hadiah, boleh tidak? Kalau murni, anak titip barang ke antum, kemudian antum kasih hadiah ke anak, boleh tidak? Enggak. Boleh tidak? Anak titip motor ke antum, kemudian anak dikasih hadiah, boleh tidak? Boleh? Hah? Boleh kan? Sahih. Kalau ini murni apa? Murni wadiah. Karena wadiah bukan utang piutang. Yang tidak boleh itu utang piutang yang menarik manfaat. Maka kita kembali kepada akad yang ada, kan yang terucap wadiah, sahih. Akadnya wadiah, tetapi hakikatnya wadiah atau tidak? Hakikatnya utang piutang. Apa buktinya? Buktinya uang kita dipakai, ya.
Dari mana kita tahu dipakai? Karena ada perbedaan antara uang yang kita serahkan, ya, yang serinya misalkan sekian-sekian, pas diambil beda. Berarti kan uang kita dipakai. Karena namanya wadiah itu uang kita disimpan di deposit box. Pas ngambil ya uang kita sendiri. Itu namanya wadiah. Tapi kalau uang kita sudah berubah, ya, pas diambil serinya beda, berarti ini menunjukkan bahwa uang kita dipakai. Kalau uang kita dipakai, berarti akad nitip kita itu berubah menjadi akad utang piutang. Kalau kemudian yang piutang diembel-embeli hadiah, nanti akan dapat rice cooker. Berarti rice cooker ini tambahan dari utang piutang. Dan tambahan dari utang piutang apa namanya? Riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Jadi hadiah tadi riba. Atau undian apa? Umroh. Riba aja masalahnya. Itu nggak boleh. Ya tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya mengenai kewajiban memberikan nafkah ya, antara istri, anak dengan orang tua yang kurang mampu. Ini mana yang lebih diutamakan? Ya, masalahnya kewajiban nafkah secara urutan dari seorang laki-laki, ya, karena nafkah itu tanggung jawab laki-laki, bukan perempuan. Maka kalau dia sudah beristri, urutannya istri, kemudian anak, kemudian orang tua, kemudian siapa coba? Ya saudara, saudari ya. Dalam artian yang perempuan, saudari perempuan. Tapi kalaupun ada saudara yang masih kecil laki-laki belum balik, maka juga ditanggung. Tapi urutannya tadi, nafkah istri nomor 1, kedua anak-anak, kemudian orang tua, kemudian saudara. Kalau misalkan mereka butuh dinafkahi, laki-laki belum balik atau perempuan belum nikah, tidak ada yang nafkahi, maka dia nafkahi. Dan inilah kenapa bagian waris laki-laki itu jauh lebih besar, karena tanggung jawabnya juga besar. Ini hikmahnya di sini, jemaah. Ya. Tapi kalau misalkan dia belum nikah, maka urutannya siapa, jemaah? Nah, kalau dia sudah balik, siapa dulu? Nafkah dirinya, kemudian orang tuanya, kemudian kalau ada saudaranya. Misal dia sudah balik, sudah bekerja, nafkahi dirinya. Ya. Jangan sampai kemudian minta-minta, sudah kerja tapi minta-minta, nafkahi dirinya. Maka niat kerja kita itu dalam rangka agar tidak minta-minta. Itu jadi ibadah, coba. Orang tuanya nafkahi. Kalau dalam artian orang tuanya tidak ada nafkahi. Kemudian adik-adiknya ataupun saudaranya, kalau perempuan misalkan belum kerja atau dalam artian janda, gak ada yang nafkahi, maka dia nafkahi. Itu urutannya. Ya. Makanya masalahnya seorang istri itu dia dalam artian punya hak nomor 1 atas suaminya dalam masalah nafkah saja. Ingat, dalam masalah apa? Nafkah. Tapi dalam masalah kebaikan, mana yang nomor 1, jemaah? Antara istri dan orang tua. Jadi bedakan antara nafkah dan bukan nafkah. Nafkah itu berarti mencakup apa, jemaah? Kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Selain itu, yang bukan dalam artian pokok, ini namanya kebutuhan tambahan. Berarti babnya berbuat ihsan. Maka kalau yang bukan nafkah, antar orang tua dan istri, mana yang nomor 1, jemaah? Orang tua. Contoh,
seorang laki-laki dia punya cincin ingin dihadiahkan. Pilihannya antara istri dan orang tua, mana yang dahulukan? Orang tua jemaah. Karena bukan nafkah. Istri itu berhak nomor 1 dalam masalah nafkah. Tapi kalau masalah kebaikan maka orang tua nomor 1. Istri minta diantar ke rumah sakit, ibu minta diantar rumah sakit, mana yang dahulukan? Ini kembali kepada akar permasalahan. Mengobati istri itu bagian dari nafkah atau tidak? Nafkah atau tidak jemaah? Atau itu murni kebaikan suami? Silang pendapat. Sebagian ulama kita ada yang mengatakan itu bukan nafkah. Jadi hukum asalnya ya kalau istri sakit dia berobat sendiri ya. Sahih. Itu bukan nafkah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan nafkah. Kalau nafkah berarti istri nomor 1. Kalau ikut ulama yang mengatakan bukan nafkah berarti orang tua nomor 1. Ini kalau dalam artian tidak bisa dijamak. Tapi kalau bisa dijamak ya gampang. Ya bareng-bareng diantarkan. Itu kan gampang. Tapi kalau misalkan dalam satu waktu, jamnya sama, waktunya sama, minta pokoknya harus duluan, nggak mau barengan. Ya tadi kembali ke hukum, apakah berobat itu termasuk nafkah atau tidak seperti itu? Atau hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain. Kalau misalkan itu bukan nafkah, maka orang tua nomor 1. Ya. Sebaliknya jamaah sekalian, suami itu punya hak nomor 1 yang wajib ditunaikan oleh istrinya dalam hal apa? Dalam hal apa jemaah? Ketaatan, sahih. Jadi kalau suami nyuruh, orang tua nyuruh, maka perintah suami nomor 1. Tapi kalau dalam hal kebaikan, main dahulukan orang tua atau suami? Istri ingin ngasih hadiah, pilihannya antara suami dan ibunya, mana yang dahulukan? Suami atau ibunya? Ya ibunya aja masalahnya. Karena itu bukan ketaatan, tapi berbuat baik. Para ulama kita mengatakan, kenapa dalam masalah kebaikan itu orang tua nomor 1? Karena tidak ada mantan orang tua aja. Kalau mantan suami ada, suami berbuat dolim dicari saja gugat cari selesai. Tapi orang tua nggak bisa. Antum mau menjadikan orang tua mantan orang tua nggak bisa. Itu nggak bisa jemaah. Jadi ingat ya, dalam masalah ketaatan suami nomor 1. Tapi dalam masalah kebaikan yang lain tetap orang tua nomor 1 seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada sisa pertanyaan dari yang kemarin tadi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Yang pertama, jika tiba di Mekah, apakah wajib umroh terlebih dahulu atau boleh di hari lainnya dengan istirahat? Ini tentang umroh ini. Jika tiba di Mekah, apakah wajib umroh terlebih dahulu atau boleh di hari lainnya dengan istirahat terlebih dahulu, kemudian mengambil mikot di Tanim ya. Ini dari mana dulu ini? Jadi gini jamaah sekalian, orang kalau niatnya umroh misalkan, maka harus bermikot harus berniat ihram dari mikot. Kalau misalkan dia dari Indonesia langsung ke Jeddah, berarti dia mikotnya di Tanim, di Yalamlam, itu di negeri Yaman. Tapi kalau kemudian dia terbang ke Madinah, kemudian pergi ke Mekah untuk umroh, maka harus berniat di Bir Ali. Itu harus niat. Kalau kemudian tidak niat, berarti melanggar. Maka di sini Islam mendapat. Melanggar di sini apakah dia wajib bayar dam atau tidak wajib jemaah? Islam mendapat. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin mengatakan tidak ada kewajiban dam. Kewajiban dia harus kembali lagi ke Madinah. Kalau misalkan dia terbang langsung ke Jeddah, ya sudah kembali ke Yaman. Dia niat kemudian baru pergi lagi ke
Saudi. Itu kewajibannya. Kalau kemudian tidak dia lakukan, dia berdosa. Nah, ini pendapat yang kuat. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin tidak ada dam, kewajiban dia cukup kembali ke mikot kemudian baru niat seperti itu. Jadi nggak boleh ya, niatnya umroh tetapi langsung ke Mekah tanpa niat di mikot. Itu pelanggarannya, itu pelanggaran seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya gini, dia sudah niat dari Yalamlam, misal, lapakal umrotan, kemudian sampai ke Mekah tidur dulu. Tapi dia sudah ihram, berarti artinya larangan ihram sudah berlaku. Nggak boleh potong kuku, tidak boleh pakai minyak wangi, sudah berlaku. Cuma nanti mau tawafnya besok, nggak masalah, boleh. Karena capek misalkan istirahat dulu, mandi dulu misalkan. Ya, kalau kemudian butuh ganti baju ihram nggak masalah, copot saja. Tapi ingat, setelah itu pakai baju ihram lagi. Nggak boleh pakai baju biasa, nggak boleh pakai pakaian yang dijahit, itu nggak boleh. Untuk laki-laki. Mandi boleh nggak masalah, tapi jangan pakai sabun yang wanginya menyengat. Tapi boleh. Nanti 3 hari baru tawafnya, nggak masalah. Atau mungkin nanti sepekan baru tawafnya, boleh. Jadi pengen menghabiskan apa, jalan-jalan dulu saja. Tapi tetap pakai baju ihram. Kenapa? Karena dia dalam kondisi muhrim. Ya, maka tetap pakai baju ihram sampai kemudian dia tawaf umroh. Setelah itu baru apa? Sa'i, setelah itu tahallul. Selesai. Nah, jadi artinya tetap niat itu harus di mikot. Adapun ya, perkara dia mau tawaf umrohnya kapan, itu boleh. Dengan catatan ketika dia belum selesai tawafnya, belum selesai umrohnya, berarti larangan ihram itu masih berlaku seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dan masih berkaitan dengan umroh tadi. Setelah sa'i, apakah boleh bertahlul sendiri atau harus dibantu oleh orang lain? Karena kami umroh mandiri. Jika dibantu orang lain, apakah syaratnya ataukah kami harus menggunakan jasa mutawif? Ya, jawabannya boleh, tidak masalah. Mau potong sendiri pun boleh kalau bisa. Tapi kalau kemudian mau dipotong istrinya, tidak masalah. Ya. Misal potongnya pas di hotel, tidak masalah. Tidak harus dalam artian masuk ke tukang cukur, nggak harus. Apalagi kalau misalkan perempuan itu kan mudah, tinggal digabungkan seluruh rambutnya kemudian dipotong sepanjang ruas jari, selesai. Tapi kalau memang laki-laki butuh bantuan, ditaksir atau ditahlik, digundul atau dipendekkan saja. Tapi gundul lebih afdol seperti itu. Kecuali kalau di haji tamattu, ya pertama taksir, kemudian pas tawaf ifadahnya kemudian tahallul, ya gundul seperti itu. Tapi kalau hanya umroh saja, maka yang terbaik langsung digundul. Ya, langsung digundul seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu. Demikian ya Mas Ali ya. Mudah-mudahan kajian kesempatan pagi sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.